Dalam gelapnya malam, Budi berjalan dengan langkah hati-hati di tengah hutan yang terkenal dengan keangkerannya. Suara hembusan angin berdesir melalui dedaunan, menciptakan melodi yang mengerikan. Di hutan ini, cerita tentang orang-orang yang hilang tanpa jejak sudah menjadi legenda. Namun, malam ini, Budi tak bisa menahan keingintahuannya lagi. Ia mendengar desas-desus tentang harta karun yang terkubur di dalam hutan ini, dan kali ini ia yakin akan menemukannya. Budi terus melangkah semakin dalam ke hutan. Setiap langkahnya terdengar jelas di tengah kesunyian yang pekat. Angin malam mulai bertiup lebih kencang, membawa serta aroma busuk yang membuat Budi mual. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi hasrat untuk menemukan berlian merah legendaris itu lebih kuat daripada ketakutannya. Tiba-tiba, senter yang dibawanya mati mendadak. Budi menghentikan langkahnya dan mencoba menggoyangkan senter itu, berharap cahaya kembali menyala. Namun, hanya kegelapan yang menyelimuti sekitarnya. Di saat yang sama, suara langkah kaki lain terdengar, sangat pelan, seolah-olah seseorang mengikuti Budi dari belakang. Setelah beberapa saat, Budi berhasil menyalakan kembali senternya. Cahaya yang redup menyorot ke tanah dan menangkap kilatan merah yang mencolok di antara dedaunan. Dengan hati-hati, Budi mendekati sumber cahaya itu dan menemukan sebuah berlian merah yang bersinar terang. Bentuknya sempurna, memancarkan keindahan yang tidak dapat dijelaskan. Budi memungut berlian itu dan merasakan dingin yang aneh menjalar ke tubuhnya. Meski merasa aneh, Budi tidak bisa menahan dirinya untuk menyimpan berlian tersebut ke dalam kantongnya. Begitu berlian itu masuk ke dalam kantong, hutan tiba-tiba menjadi sunyi senyap, seolah-olah seluruh kehidupan di dalam hutan telah lenyap. Budi melanjutkan perjalanan kembali, namun kali ini ia merasakan sesuatu yang berbeda. Seakan-akan hutan ini memiliki kesadaran sendiri, memandang setiap langkah yang ia ambil. Hutan menjadi lebih dingin, dan suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan-bisikan halus yang menyuruhnya untuk menyerahkan berlian itu. Namun, Budi terus melangkah, tetapi semakin lama, bisikan-bisikan itu semakin keras dan menakutkan. Budi mulai merasa ada yang mengikutinya lagi. Namun, setiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun, saat ia menoleh untuk ketiga kalinya, ia melihat bayangan hitam yang tinggi berdiri di antara pepohonan, mengawasinya. Budi mulai berlari, tidak peduli ke arah mana ia pergi. Yang ia tahu hanyalah harus menjauh dari sosok hitam itu. Tetapi hutan seakan mengubah bentuknya. Jalan yang tadi ia lalui tiba-tiba menghilang, dan ia kembali ke tempat yang sama. Saat itu, Budi melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Di depan matanya berdiri seorang wanita berpakaian putih dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Wanita itu berdiri diam, namun Budi bisa merasakan pandangannya yang tajam menembus kegelapan. Wanita itu mengulurkan tangannya, dan dalam sekejap wajahnya yang penuh luka terlihat jelas. Ia berbicara dengan suara yang lirih, "Kembalikan berlian itu, atau nyawamu akan menjadi bayarannya." Budi mundur dengan ketakutan, tetapi wanita itu semakin mendekat. Setiap langkahnya terdengar seperti jeritan kesakitan dari dalam tanah. Budi mencoba berlari lagi, tetapi kakinya seakan terpaku di tempat. Budi akhirnya berhasil melepaskan diri dan berlari secepat mungkin. Namun hutan seakan tidak mau membiarkannya pergi. Setiap langkah yang ia ambil, suara langkah kaki dan bisikan-bisikan itu semakin keras, semakin dekat. Budi bisa merasakan napas dingin di tengkuknya, seperti ada sesuatu yang mengejarnya dengan kecepatan yang mengerikan. Ia tidak bisa berpikir jernih lagi. Kepalanya penuh dengan ketakutan dan suara-suara aneh. Budi terus berlari hingga akhirnya ia jatuh ke tanah karena kakinya tersandung akar pohon. Saat ia mencoba bangun, ia merasa ada sesuatu yang menarik kakinya, menyeretnya ke arah kegelapan. Budi menjerit, berusaha melepaskan diri, tetapi kekuatan yang menariknya terlalu kuat. Ia meraih ranting pohon, mencoba menahan tubuhnya, tetapi perlahan-lahan ia ditarik semakin dalam ke kegelapan yang tidak berujung.
Saat Budi hampir sepenuhnya tenggelam dalam kegelapan, suara-suara itu tiba-tiba berhenti. Hutan kembali sunyi, dan Budi menemukan dirinya terbaring di sebuah ruangan batu yang gelap dan dingin. Di depannya berdiri patung besar seorang wanita dengan mata merah menyala, memandangnya dengan tatapan kosong. Di sekitar ruangan itu ada banyak tengkorak dan tulang belulang manusia yang berserakan. Budi menyadari bahwa ia telah memasuki makam kuno, dan berlian merah yang ia temukan adalah bagian dari kutukan yang menjaga tempat ini. Berlian merah itu bersinar semakin terang, dan dari dalamnya muncul bayangan wanita yang tadi mengejarnya. "Aku adalah penjaga makam ini," kata wanita itu dengan suara yang terdengar seperti ribuan jeritan sekaligus. "Berlian ini adalah pengikat jiwaku, dan siapapun yang menemukannya akan membawa kutukan kematian." Budi gemetar ketakutan. Ia mencoba melempar berlian itu, tetapi tangannya tidak bisa bergerak. "Kau telah mengambil milikku," lanjut wanita itu, "dan sekarang kau harus membayar dengan nyawamu." Budi berlari dengan panik, sementara ruangan batu runtuh di belakangnya. Patung besar yang sebelumnya berdiri kokoh kini hancur berkeping-keping, menyebarkan debu dan pecahan batu ke udara. Langkahnya terseok-seok, tubuhnya terhuyung-huyung, namun tekadnya untuk bertahan hidup semakin menguat. Sesaat sebelum tanah di bawahnya benar-benar amblas, Budi berhasil meraih celah di dinding dan melompat keluar. Tubuhnya jatuh berguling di tanah yang keras, tetapi ia segera bangkit dan terus berlari, meninggalkan reruntuhan di belakangnya. Suara gemuruh terus terdengar, menandakan kehancuran di dalam gua itu, tetapi Budi tak berani menoleh lagi. Setelah berlari tanpa henti selama beberapa menit, Budi akhirnya tiba di bagian hutan yang lebih terang. Cahaya bulan yang samar menerangi jalur yang dipenuhi dedaunan kering dan akar-akar pohon. Napasnya tersengal, keringat mengucur deras di wajahnya. Ia menghentikan langkahnya, menoleh ke belakang, memastikan bahwa tidak ada yang mengikutinya lagi. Ketenangan kembali menguasai hutan. Suara bisikan yang tadi mengerikan kini hilang, digantikan oleh suara angin yang berdesir lembut melalui pepohonan. Budi mengusap wajahnya, merasa lega meskipun tubuhnya masih gemetar. Namun, saat ia hendak melanjutkan langkah, Budi menyadari sesuatu. Ia merogoh kantongnya dan menemukan bahwa berlian merah itu telah lenyap. Tidak ada jejak yang tersisa, hanya kekosongan yang mendadak membuat hatinya lega sekaligus bingung. Setelah memastikan bahwa tidak ada lagi keanehan yang mengikuti, Budi memutuskan untuk segera keluar dari hutan. Ia mengikuti jalur yang dikenalnya dengan lebih hati-hati, berusaha mengingat setiap langkah agar tidak tersesat lagi. Pikirannya masih dipenuhi dengan kejadian aneh yang baru saja ia alami. Tak lama kemudian, Budi melihat cahaya dari kejauhan. Itu adalah lampu-lampu dari desa terdekat, dan ia tahu bahwa ia hampir sampai di tempat yang aman. Langkahnya semakin cepat, didorong oleh keinginan untuk segera keluar dari hutan terkutuk itu. Sesampainya di desa, Budi disambut oleh beberapa penduduk yang kebetulan masih berjaga di malam. Mereka terkejut melihat Budi yang terlihat lelah dan kotor, tetapi Budi hanya memberikan senyuman lemah dan berkata bahwa ia baik-baik saja. Budi akhirnya tiba di rumahnya, yang terletak di pinggir desa. Ia masuk ke dalam dengan perasaan lega. Setelah membersihkan diri, ia duduk di kursi dekat jendela, merenungi segala yang terjadi. Malam itu ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat wanita penjaga makam itu berdiri di depannya, namun kali ini wajahnya tidak lagi menyeramkan. Wanita itu tersenyum lembut dan berkata, "Terima kasih, kau telah membebaskanku. Kutukan berlian merah itu kini telah berakhir. Jangan kembali ke hutan itu lagi." Budi terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia memandang keluar jendela dan melihat bahwa fajar hampir menyingsing. Meskipun masih ada ketakutan yang tersisa, Budi tahu bahwa mimpi itu adalah tanda bahwa semuanya telah berakhir.
Berlian merah itu bersama dengan kutukan yang menyertainya kini hanyalah bagian dari masa lalu. Beberapa hari kemudian, Budi mendengar kabar bahwa reruntuhan tempat ia menemukan berlian merah itu telah lenyap sepenuhnya, tertutup oleh tanah dan tumbuhan liar. Tidak ada seorang pun yang pernah menemukannya lagi, dan hutan itu perlahan-lahan kembali menjadi tempat yang dilupakan orang. Budi sendiri tidak pernah menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Baginya, itu adalah pengalaman yang terlalu mengerikan untuk diungkapkan. Ia memilih untuk melanjutkan hidupnya, menjauh dari hutan terkutuk dan segala misteri yang tersembunyi di dalamnya. Namun, di malam-malam tertentu, ketika angin berdesir dengan lembut melalui pepohonan di sekitar rumahnya, Budi terkadang merasa ada yang mengawasinya dari jauh. Sesuatu yang tak terlihat, tetapi selalu hadir, mengingatkan bahwa ada hal-hal di dunia ini yang lebih baik tidak diganggu. Kisah ini berakhir, tetapi hutan itu tetap menyimpan rahasia-rahasianya yang gelap. Bagi mereka yang berani menjelajahinya, bersiaplah untuk menghadapi apapun yang tersembunyi di dalamnya, karena beberapa harta karun tidak untuk dimiliki oleh manusia. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan menyalakan lonceng untuk notifikasi cerita menyeramkan lainnya.